Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi sabilillahi semoga jalan insyaallah baru wa Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yusharikur rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Al-ayat An-Nisa mi'ah wa khamsata asyar. Pada ayat ini wa may yusharikur rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa man lan sabana wong musyrik kang menentang ar-rasul ing rasul mimba lima saat situ tabayyana jelas satu siapa lahu marma al-hidayah itu waya tapi laman sawaya tapi laman sokoman kaya kesatuan dunia dalam penglian dalam wong-wong nuwalihi mongkoro jarak tersebut main barang kawalan masa sapaman wa nuslihi lan leboken sunan jahanam main roja wa sa'al halal dari jahanam iku saelek-eleke apa masiron gon bali. Artinya barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya ka'dama tabayyana lahu al-huda dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin, maka kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan dia ke jalan jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Ini kaitannya dengan al-qanunul asas, anggaran dasar jamiah nadzarul ulama. Jadi barang siapa yang dalam ayat ini kalau kita sana, kalau orang itu sudah tahu kejelasannya, wis ngerti, kok kagel melok itu carane ae dari Gusti Allah. Kami biarkan nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami biarkan wis karep piye jahannam. Tapi nanti Allah akan nuslihi jahannam. Allah akan masukkan ke neraka jahannam. Ingatlah bahwa jahannam adalah jelek-jelek tempat kembali, tujuan yang paling jelek. Yang bahaya itu kita kalau tidak tahu bahwa ketika kita menapaki jalan sabilil mu'minin, gaya hidup, cara hidup orang-orang non-mukmin yang tidak beriman. Mohon maaf, kadang-kadang orang muslim tapi tidak mukmin. Kita tahu.
ngaku Islam, tapi tingkat keimanannya ini yang dipertanyakan. Mohon maaf, kadang-kadang guys, mukminnya itu bukan, muslimnya bukan sekedar KTP, tapi mukminnya itu belum sempurna. Sudah ibadah tapi mempercayai kekuatan-kekuatan masih Allah. Ini kadang-kadang yang menjerumuskan kita akan ke sana. Apalagi kalangan kita biasanya militer, hizib, ijazah, kekuatan, kedok dan sebagainya. Itu memang bukan hal yang baru lagi di lingkungan kita, tapi itu kalau sampai menguasai hati kita, nah ini sehingga menjadikan kita mauquf hanya pada hal itu, tidak sampai naik kepada hakikatnya Allah. Nah itu bahaya di situ. Makanya kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang saja ada orang-orang yang memang ahli tirakat dan sebagainya, tapi dia mauquf pada tirakatnya, tidak sampai pada hakikat tirakatnya. Nah itu saya ingat menghentikan Al-Maghfirullah Al-Maghfirullah Mahfuz Al-Maghfirullah Termas akeh wong sing ahli tarekah, wong sing makrifat, umasan wis makrifat jane urung teko makrifat. Ibarat wong klebu ning omah sik teko lawang teko ngemper wis makrifat, belum sampai pada tujuannya. Ini memang benar terjadi. Kenapa? Karena hawa nafsu, subhanallah, syaitan, iblis itu begitu pandainya membelokkan hati kita, keimanan kita seperti itu. Mohon maaf, ini yang sering terjadi kita mahasiswa, pelajar, kita orang tua, biar hidup ini tercukupi, rezekinya milih dan memilih. Wah ayo ngamal ke surat Waqiah badal maghrib diwaca ping selawe teko isya mabainal maghribain. Ini saat mustajab diwaca ping selawe. Nah kita wiritan baca Waqiah hafal 25 kali. Tapi kalau mau pada Waqiahnya, pada fadilahnya, mohon maaf, hati-hati. Ini podoran Gusti Allah diwahyu karo fadilah Waqiah. Yang namanya asyirkul khafi tanpa terasa itu kadang-kadang. Makanya yang benar gimana? Waqiah itu kan hanya wasilah, thariqah. Hakikatnya Allah. Makanya ketika baca Waqiah 25 kali, alhamdulillah rezekinya lancar. Allah bukan Waqiahnya. Waqiah itu hanya sebagai sandalan, wasilah, alatnya saja. Adapun ketika kita sudah baca Waqiah setahun baca mabainal maghribain dino maca surat Waqiah ping selawe ning nyatane rezekinya biasa-biasa saja, ya sudah. Kita ikhlas, memang Allah tidak menghendaki seperti itu. Memang Waqiah tidak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya itu adalah hakullah, hakikatnya Allah itu. Nah inilah saya mampu ya gampangnya waktunya apa? Kenapa? Karena harus menata hati, katanya dengan akidah, katanya dengan akidah. Makanya sudah hati-hatinya kita. Maka kita harus hati-hati dalam menjalankan amalia-amalia. Kenapa? Karena memang saking luhurnya, saking hebatnya Allah menciptakan Al-Quran, Allah memberikan maziyah pada Al-Quran. Makanya Al-Quran itu adalah termasuk mukjizat Kanjeng Rasul yang paling besar. Sampai Rasul sudah tidak ada, sudah sekian ribu tahun, tapi kita masih bisa melihat mukjizat, kita bisa merasakan, kita bisa menyaksikan daripada kehebatan Al-Quran. Inilah
Karena itu kembali kepada ayat wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' sabila ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Jadi ini memberikan isyarat anggaran dasarnya dari ayat ini adalah la wis ditoto kaya ngene iki, Pak wong enek sing mohon maaf ini kalau kita terang-terangan kok ana sing ghairu sabilil mukminin dalam tanda petik al-mukminin adalah an-nahdiyah. Lah wis ana anggaran dasar nanti dalam konun asasi sudah ada, kemudian kok masih melenceng golek dalan liya. Nah itu ya biarkan saja. Ini isyarahnya dalam ayat ini walihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, biarkan saja. Nanti dia akan mati. Kok mau berkhianat pada kiai, pada ulama, pada ya biarkan saja, nanti dia akan merasakan akibatnya. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Jadi akibatnya akan saat masuk. Nah, inilah ini sudah ayat-ayat yang dimasukkan sebagai dasar mukadimahnya al-qanun asasi ini seperti ini. Kenapa? Karena ini hati-hati kita semua. Makanya Hadratus Syekh Hashim ini sudah mewariskan kepada kita ilmu yang seperti ini. Jadi ketika kita sudah masuk di Nahdlatul Ulama dalam hal ini, ya betul. Kenapa? Karena semua ketika beliau menggagas untuk jamiah ini betul-betul digali dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan hanya sekedar pemikiran saja, tapi pemikiran yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya insya Allah, bukan insya Allah, yakin bahwa ketika kita mengatakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah itu pasti selamat. Harus yakin, kalau nggak yakin hati-hati. Makanya dia bilang situ. Inilah kaitannya kalau kita gunakan ayat-ayat ini dengan sebagai dasar daripada komunikasi atau anggaran dasar daripada Nahdlatul Ulama. Wabi ayat tadi pada ayat yang berikutnya wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassatan wa 'alamu anna Allaha syadidul 'iqab. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassatan wa 'alamu anna Allaha syadidul 'iqab. Al-Anfal 25. Surat Al-Anfal ayat 25. Wataku lan wedi sira kabeh fitnah lan fitnah. La tusibanna kang ora bakal menangi alani dolan ing wong-wong sing padha lan kabeh niku saking sira kabeh khusus secara khusus. Wa alamu lan nabiyasabeh anna Allah sa'ala Gusti Allah itu syadidul iqabi, datang banget siksa. Jadi takutlah kalian dan peliharalah kalian dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah itu akan keras siksanya. Ingat ini. Coba kita hubungkan dengan ayat yang sebelumnya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Dan peliharalah dirimu, takutlah kamu akan siksaan fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Ini kan jangan ada sebenarnya. Peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa pada orang-orang yang zalim saja, jangan. Berarti ada orang yang zalim. Yang tidak zalim juga terkena siksa. Nah ini memang kalau ayat ini masih mujmal perlu pembahasannya lebih lagi. Kita lihat tafsirnya dan seperti itu.
Dan ketahuilah bahwa Allah itu adalah keras siksaannya. Artinya di sini kita harus hati-hati betul. Jadi di dalam mengikuti berorganisasi dalam hal ini adalah Al-Mahmud Rahmat, ini harus hati-hati betul. Biqalbin khalisin, dengan niatan yang tulus, jernihkan hati kita mengikuti. Tapi kalau hati kita di sana itu ada embel-embel dan sebagainya, ya ini. Innallaha syadidul iqab. Hati-hati. Kenapa? Karena peletaknya pada ulama semuanya. Kalau kita itu mohon maaf, apa bahasanya, gawe dolanan, nah dari ulama, maka ini ya bahayanya di sini. Jadi apa? Intibah, peringatan itu oleh Hadratus Syekh itu juga sudah ada semuanya. Bahkan semuanya diambilkan dari Al-Quran. Kenapa? Ya ben wedi tenan gitu. Memang kita harus tunduk kepada Al-Quran. Kalau hanya ucapan barang siapa yang menurut pasal sekian, nah ini kan sudah menurut surat ini, ayat ini seperti ini, mau apa lagi? Inilah makanya satukan tekad seperti itu. Jernihkan hati untuk mengikuti al-qanun asasi lima jami'atul nahdlatul ulama. Ini baru pembukaan. Wa fi tali ayat yang berikutnya, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Wala tarkanu ojo condong sira ilal ladzina marang akeh zalamu kang padha zalim sapa alladzina fatamassakum mongko ninggol mongko menaning sira apa amali roh. Dan janganlah kamu itu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Ini kehati-hatian kita ketika mengikuti para pemimpin. Kehati-hatian kita ketika menentukan sebuah pilihan dalam hidup ini. Jadi kalau kita cenderung pada orang yang zalim, surat Hud ayat 113 ini sebagaimana menjadi dasar daripada al-qanun asasi li jami'atin nahdlatul ulama, anggaran dasar nahdlatul ulama ketika mau didirikan dulu lah ini. Dan qanunul asasi ini tidak pernah berubah di dalam NU ini. Kalau di dalam hidup bernegara Pancasila ya pembukaan undang-undang tahun 1045 itu nggak bisa berubah. Undang-undangnya bisa diamandemen sampai 4 kali sampai berapa kali. Batang tubuhnya bisa berubah, pasal-pasalnya bisa bertambah sampai bocah bisa hafal. Kalau dulu kan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu berapa pasal, berapa bab, ada bab tambahan, bab peralihan, nah ini semuanya itu harus hafal. Kalau sekarang susah. Sekarang dihafalkan, tahun depan sudah baik. Ini percepatannya seperti itu. Tapi untuk mukadimahnya tidak bisa, membukanya tidak bisa berubah. Karena itu adalah merupakan manifesto politik daripada bangsa Indonesia. Ya itulah pasal ayatnya ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Mana ada negara sudah berdasar bukan negara agama, tapi sudah menyandarkan tentang negaranya itu pada kekuasaan Allah. Itu. Makanya kalau ada yang mengatakan Indonesia ini tidak syariah, siapa bilang? Dasarnya saja sudah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan dengan luhur supaya berubah yang bebas, maka rakyat menyatakan dengan ini kemerdekaan itu jelas. Makanya NKRI harga mati. Karena ada yang nyinyir seperti itu ya, biarkan kamu walihi ila jahannam. Wis pengen tak biarkan. Makanya wala tarkanu lilladzina zalamu fatasquna. Jadi jangan sampai cenderung kepada orang yang kadang-kadang kezaliman itu dibungkus dalam bentuk syariah.
susah kan ngaji ikhlas. Nah, ini hati-hati. Makanya di sini jernihkan hati ketika mengikuti ahlu sunnah wal jamaah. Wal ayat kali ayat yang berikutnya at-tahrim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun syadidun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu wong sing padha iman ku padha njaga sira kersa kabeh. Anfusakum ing awak dhewe nira kabeh wa ahlikum lan keluargane naro ing siksa neraka. Wa huduha kalian utawi urip neraka iku anasun manungsa. Nggih. Awake dhewe bahan bakar neraka. Arep kemalang neraka kamu itu lebih bahan awake dhewe. Jelas wa huduha nasu wal hijaratu. Wal hijaratu lan batu. Alaiha itu mengatasi neraka. Malaikatun kalau ada malaikat dilanjutkan ras malaikat apa yang syidadun yang kasar balik waktu duha waktu dana suara bicara ala malaikatun dilanjut kan ras kan kasar syidadun kan keras layak sunnah kang ora nate maksiat sapa malaikat Allah Gusti Allah. Maksiat ing barang amarohum kang perintah sapa Allah ing malaikat. Waya panuna lan lakon sapa malaikat ing barang yuk maruna kang diperintah sapa malaikat. Ya ayyuhalladzina amanu orang-orang yang beriman. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Menjaga preventif bukannya. Waktu Tuhan nasual hijarah, di mana bahan bakarnya api neraka itu adalah manusia dan batu. Maka bagaimana kita agar tidak menjadi bahan bakar neraka? Ya dijaga. Jaganya kemana? Lah ya seperti apa yang disampaikan, apa yang diamanatkan pada ayat berikutnya. Alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kuncinya tidak bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan. Tidak maksiat pada Allah perintahkan dan menjalankan pada apa yang Allah perintahkan. Jadi tidak pernah berkhianat kepada Allah, tapi komitmen menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Itu kata kunci agar tidak menjadi waqudun nar. Tidak jadi bahan bakar neraka jahanam. Ya, waktu Tuhan nasual hijarah ini sudah disebutkan di situ. Makanya kalau pengen dari sana ya bagaimana menjadikan itu keluar dari sana. Ini kan bisa dipahami bahwa ini kebanyakan aksar nasiya waktu benar. Akak menungso ya calon urut-urut neraka andi. Nah, bagaimana kita menjadi yang terhindar dari itu? Ya ini kata kuncinya ya layak sunnallah ma'amarohum. Situ. Ini kan kita melihat dari sana. Makanya kalau dikembalikan kepada qanun asasi ya kita harus menjaga diri kita selalu berada pada on the right track, at-thariqah mustaqim. Jadi at-thariqah mustaqim ini jalan yang lurus sesuai dengan qanun asasi, yang mana semuanya pembahasannya dikeluarkan diijtihadi dari ayat-ayat Al-Quran ini.
bagaimana di dalamnya itu ada 4 pilar yang harus ditegakkan itu adalah orang yang tidak tawazun, tasamuh itu kehidupannya. Tasamuh pun di sana ada batasannya. Makanya ada ayat wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Karena tasamuh, karena kita itu toleransi, kadang-kadang kebablasan. Nah ini harusnya itu tidak ditolerir, tapi kita mentolerir. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Inilah jadi ayat demi ayat yang ada di dalam Muqaddimah Al-Qanunil Asasi. Ya Allah, betul-betul hadratus syahidah cara wong Jawa ditambahi. Apa ditambahi? Ya dialang-alang diberikan rimnya. Biar tidak gesembletengan lah itu. Biar NU ora gedulanan. Bagi orang NU sendiri. Kalau orang bukan NU, gajilan NU ya wajar, memang dia tidak paham itu apa bagaimana akarnya kemudian sampai kemana. Tapi kalau ada orang NU yang membuat bulanan NU, lah inilah. Ini kaitannya dengan Al-Qanunil Asasi. Kita mencoba pesan-pesan dari Al-Quran ini dengan ayat-ayat Al-Quran ini sebagai dasar daripada Al-Qanunil Asasi ujiannya di masyarakat awal. Wala taqulu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Ini Allah. Wala taqulu lan aja sira kabeh iku kalladzina kaya wong-wong qalu kang padha ngucap sapa wong-wong iku mau sami'na ngrumu sapa ingsun wa hum halul alladzina qalu sami'na iku la yasma'una orang. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang berkata kami mendengarkan pada mereka tidak mendengarkan. Siapa itu? Al-munafik. Maka janganlah kamu seperti orang munafik. Makanya di sini jangan menjadi seperti orang munafik. Ketika disuruh oleh Kanjeng Nabi, qalu amanna wa idza qala ila syai'in qalu inna nahnu mustahzi'un. Ketika dia kembali pada kelompoknya, dia katakan aku berdulana tak apusi. Muhammad tak apusi. Jebule gampang. Aku bilang, ayo beriman, Kanjeng Nabi sudah. Ketika ada kembali sana, tenang aja bro. Pusi, Nabi gampang dia patah mereka. Nah, sekarang Nabi tidak ada siapa ya? Aku ulama warasatul anbiya. Malah kiai gampang dia pusi. Tenang aja jalan. Dia nyeling siap, insya Allah. Siap kiai. Wa idza qala syai'un inna nahnu mustahzi'un. Perat ya ini para musuh. Tapi mereka tidak tahu bahwa innallaha yastahzi bihim. Allah sedang mentertawakan mereka. Dan Al-Baqarah sudah jelaskan dalam Al-Quran sejarahnya orang munafik itu seperti itu. Mereka merasa diri di atas angin, sebetulnya itu nuwali maka wallah. Kamu biarkan mereka bebas, kata Allah ini. Manusia jahanam, nanti akan dimasukkan jahanam. Jadi kalau dalam kehidupan itu ya gambaran neraka sesuatu yang menjadi beban, sesuatu yang menyedihkan. Itu termasuk bagian daripada makna yang tergandung dalam an-nar. An-nar sesuatu yang menyakitkan, menyedihkan, gak enak seneng ini. Jadi kita kan final jahanam itu ya kalau kita tarik neraka jahanam banyak ini api nyala-nyala
Itu dalam konteksnya anak-anak milenial sekarang itu sudah nggak masuk itu. Jadi itu bisa ditarik pemahamannya, kontekstualnya itu. Jadi sesuatu intinya di sana jahanam neraka itu adalah sesuatu yang sangat menyusahkan, menyakitkan. Ini seperti itu. Makanya di sini uang susah benar. Jaga keluargamu dari sesuatu yang menyedihkan, menyakitkan. Wala taqulu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Janganlah kamu seperti orang-orang yang mengatakan sami'na, kami mendengar ya Rasul, kami mengingatkan ya Rasul wa hum la yasma'un. Tapi mereka itu tidak pernah manut Kanjeng Rasul. Mereka tidak pernah mendengar ayat-ayat Allah. Kalau di sini dalam berorganisasi, ya ketika sudah masuk di sana ya jangan berkhianat, jangan jadi orang munafik. Seperti itu. Artinya dalam hal ini ya, kalau kita dalam berorganisasi misalnya ulama ya jangan munafik di dalam organisasi. Tuh intinya di sini dari ajaran yang paling dalam Al-Quran, maka diwujudkan manifestasinya dalam kegiatan berorganisasi. Kenapa? Dia dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran risalah Islamiyah, pesan-pesan Allah lewat Kanjeng Rasul melalui Al-Quran ini bisa diwujudkan di masyarakat luas. Tapi kalau sampean mubeng-mubeng membawa Al-Quran berbahasa Arab mau nang kono ya mikir diri wong tapi ora dilakoni. Ini loh. Tapi kalau sudah dimasukkan dalam sebuah organisasi, looknya, intinya, kontennya, ajaran intinya dimasukkan, maka dia akan menjadi sebuah budaya dalam berorganisasi. Lihat keberhasilan para wali songo. Walaupun mereka mengatakan wali songo itu cerita fiktif, mana buktinya? Ya ora roh ngomongnya. Tapi kalau kita yang tahu, ya kita percaya. Ada ucapan seorang kaum muslim tentang kalimat takbir. Mana ada ajaran kami tidak bisa dikalahkan dengan hanya kata-kata Allahu Akbar. Padahal ini kalau sudah melalui tahapan 1, 2, 3 sampai gitu. Tapi kan saya belum tahu bagaimana hebatnya Allahu Akbar. Seperti itu saya pernah baca. Kenapa? Ya ketika ada permasalahan ini saling intinya sebetulnya tabayun. Seperti itu. Nah ini, jadi kalau kita yakin Allahu Akbar kuatannya maha dahsyat. Ego saja hancur di Surabaya karena Allahu Akbar itu. Tapi Allahu Akbar yang dulu, kalau Allah Akbar sekarang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan Allah kita dengan yang lain kan? Itu kembali kepada wala takunu kalladzina sami'na wa hum la yasma'un. Sekarang orang mengatakan Allahu Akbar, sebetulnya hatinya tidak mencerminkan Allahu Akbar. Bahaya sih. Allahu Akbar dia berbuat zalim. Allahu Akbar keras pada orang yang seharusnya kita rohama ubaya. Sesama muslim harus saling ngasih. Kalau memang tidak ya wajadi bilati ya aksan, komunikasi, diskusi, tabayun. Nah inilah cara-cara yang harus dilaksanakan. Bukan hantem kromo. Nah inilah permasalahan. Kenapa? Karena memang ayat-ayat ini menjadi dasar al-qanunul asasi, dasar daripada anggaran dasar rumah tangga Nahdlatul Ulama. Makanya ketika kami menyampaikan ini ya kita tetap dari ayat ini kita tarik kepada jamiah Nahdlatul Ulama. Makanya apa doanya Mbak Asin? Allahumma ayyid qulubal ulama wal mu'minin. Ya Allah, bangkitkanlah hatinya orang-orang, hatinya para ulama dan orang-orang min naumi ghaflatihim
dari tidur nyenyaknya yang sudah terlalu lama yang mendalam. Wahdihi ila sabili rasyad, tunjukkan mereka ke jalan yang benar. Waj'al afdatan nas tahwilai. Semuanya ayat Al-Qur'an ini. Jadikanlah hati-hati orang tahwilai, cenderung kepada orang-orang NU. Warzuqun nasamar alam wasyukur. Berikanlah mereka itu rezeki minas samarat, dari buah-buahan. Kalau dia bukan samarat yang makanan buah pisang, bukan. Jadi samarat itu iman, samarat itu kepercayaan. Samarat di dalam Al-Qur'an, di dalam Nahdlatul Ulama. Jadi lah mau NU ini kenalan ya, ini pun ada samaratnya, ada buahnya. Aku mewakafkan hidupku pada Nahdlatul Ulama. Apa kegiatan aku dilon. Ngono iki yo urip yo duwe bojo, duwe anak-anak yo ora clear. Terus nyambut gawe kapan? Mbo. Ini. Itu sudah nyata. Nyata dan nyata. Dalil burhani itu. Nah, itu makanya di situ. Kenapa? Ya ini memang warzuqu minas samar ala wasyukur. Warzuqu kuwatan ghalibatan ala kulli batil, ini yang di belakang. Warzuqu kuwatan, berilah rezeki, berilah mereka kekuatan ghalibatan yang mampu mengalahkan ala kulli batilin wa zalimin wa fahisin wa su'in la'allahum yattaqun. Jadi beri kekuatan mereka orang-orang NU ya Allah, yang mampu mengalahkan semua kebatilan, wa zalimin semua kezaliman, wa fahsin semua kejemberan, kejijikan, pekerjaan perbuatan yang memalukan, yang menjijikkan, fahish, wasu'in, dan semua kejelekan. La'allahum yattaqun. Ya semoga orang-orang yang seperti itu termasuk orang yang bertakwa. Itu membahas itu. Ini sudah dijazahkan umum insyaallah. Saya mendapatkan di grup alumni pondok Gading Malang itu, di sana dari Hasim pada Habib Umar itu dari Ramal terus kepada ini sampai kepada anaknya itu. Akhirnya insyaallah sudah bahkan kemarin saat-saat situasi sedang hujan itu dimohon untuk membacakan doa itu ba'da sholat 3 kali, ba'da sholat 3 kali kan itu ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata atau pedangnya orang-orang mukmin, bukan muslim, mukmin juga. Kenapa? Karena yakin doa itu adalah dikabulkan oleh Allah, doa itu akan menjadikan kenyataan ini. Inilah makanya orang NU biasanya keyakinannya kuat. Makanya kalau ada orang NU yang keyakinan kuat, berarti orang pakai NU. Kenapa? Sebab ya dasarnya saja semuanya diambilkan dari Al-Quran. Bukan hanya pemahaman filosofi dari sistem berpikir secara organisasi, secara politik, bukan, tapi semuanya adalah dari Allah. Watalilan selanjutnya ayat berikutnya adalah dari surat Al-Anfal ayat 22. Inna syarat dawabi minallahi as-summu alladzina la ya'qilun. Inna syarat dawabi sak temene sak elek-eleke makhluk saleh barang sing gemremet nang bumi, sing gemremet nang bumi. Indallah sani Gusti Allah iku asumu wong sing bisu al-bukmu wong sing budek ala nalaya dua tegese orang gelem nganggo akal, tidak berakal. Di sini ini asum al-hukmu layak dulu terhadap kebenaran-kebenaran yang diturunkan Allah dalam Al-Quran, dalam Al-Quran. Makanya di sini kalau kita kata NU
Harakah Jamiah Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama ini. Kalau ya pesan murahnya kan inna syarrad dawabi indallahi as-summu al-bukmu alladzina la yaqilul ar-ruhan ora gelem melok, ora gelem mikir kebenaran kebaikan ini ya as-sum al-bukm di sini. Nah, ini kan tegas banget kan. Jadi mengambil satu ayat untuk memantapkan kepada anggotanya, pada penerusnya, generasi seperti kita ini. Dari sini kita tahu betapa Hadrah Syekh wa ashabihi itu begitu tenanan dari organisasi dunia wa akhirah, dunia akhirat ini. Maka disini perlunya kita mengaji atau menggali daripada ayat inna syarrad dawabi indallahi summul ladzina la ya'qilun, orang yang tidak mau berpikir menggunakan akal sehat. Wa takum minhum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Wal takum lan kecil minkum saking sira kabeh sapa umatun kula yad'una kang ngajak sapa umat ilal khairi maring kebaikan wa ya'muruna lan perintah sapa umat bil ma'ruf kelawan apa bedanya khair dengan ma'ruf itu wa yanhauna lan padha nyegah sapa umat anil munkari saking perkara mungkar ulai kata ngono-ngono umat bumi ya ulai kaya kalau muflihuna wong sing wal takum dan tidaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Lah ini dunia saat ini wal takum ada sebagian yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Siapa ya? Ini maunya Nahdlatul Ulama itu. Jadi membuat Jamiah ini, organisasi ini dalam rangka memanifestasikan daripada Ali Imran ayat 104 ini. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Kan khair kebaikan semua. Tidak ada. Apa pernah NU itu sapa surah Jokor itu harus dibully, harus dipukuli, kan tidak ada. Ketika Banser berbuat yang salah aja diingatkan oleh yang cukup. Mana ya harus ada mediasi tabayun, diarahkan ke sana, tidak langsung berutuk di Allahu Akbar dibakar tempatnya, markasnya enggak ya didatangi, karepmu piye. Kayak sekolah, kayak pondok, kayak madrasah sama begini, lagi dari merah putih yang ngopo, seperti itu tak diarahkan. Nah inilah, ini satu di antaranya cacat seperti itu. Bil hikmah wal mau'izah hasanah. Itu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna. Kalau bisa seperti itu kita termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, jadi itulah misi daripada Nahdlatul Ulama. Ayat berikutnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Wa ta'awanu 'alal birri wa ta'awanu padha tulung-tinulung sira kabeh alal diri ngatasi perkara-perkara sing apik wa taqwa lan ketakwaan wa ta'awanu lan padha tulung-tulung wala ta'awanu lan aja tulung-tulungan sira kabeh alal ismi ngatasi dosa wa mudhan lan musuhan. Jadi bekerja sama lah, bersaling nolong-nolong lah untuk berbuat baik dan menuju arah ketakwaan, meningkatkan pengabdian kita kepada Allah. Apa perbaikan ekonomi, membuat masjid-masjid taklim, membuat lembaga pendidikan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
di mana di dalamnya itu diajarkan ilmu-ilmu atau keilmuan tentang bagaimana hidup ini menjadi orang yang bermanfaat. Al-bir, takwa, kebaikan itu bisa membawa ketakwaan. Ada tentang kebaikan itu bisa membawa kemungkaran. Contoh apa? Buka kafe, wakeh pendatangnya. Sisi sosial baik, kenapa? Karena kafenya laris. Maka di sana bisa membuka lapangan kerja. Berapa tenaga yang diserap di situ? Sing tukang isa-isa sebagai pramusajinya. Ditambah ada PR-nya. Ini kan. Aku mau di PR semua dulu. Berarti tahu ngomong. Itu kan membuka lapangan pekerjaan. Dan itu sah menurut pemerintah. Kenapa? Karena ada izin operasionalnya. Tetapi itu kan menuju pada ketakwaan. Jadi di situ itu kebaikan yang tidak membawa ketakwaan. Kenapa? Karena di sana isinya mau senang-senang. Kadang-kadang mabuk. Mohon maaf, saya tidak mengatakan setiap kafe pasti mabuk. Belum tentu. Dari sana senang-senang kok orang nyanyi joget-joget, ya orang mendem ya. Tapi apakah dengan joget-joget itu akhirnya kalian orang Gusti Allah kan enggak? Apalagi nggak pakai masker. Ini sudah pelanggaran pada social distancing-nya dan lain. Ini namanya al-bir yang kita menuju pada sisi ekonomi. Karena kalau itu terus maka siapa roda perekonomian akan maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin hancur. Memang tidak salah, tapi harus yang bertakwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan bekerja sama dalam rangka membuat dosa, dalam rangka permusuhan. Ayo semangat begitu terus. Dan ini komandan enggak harus nyalain aja gitu kan begini ya ini al-udwan. Kenapa? Dengan ada beberapa orang, mohon maaf, beberapa orang singguh-singguh sana, suatu dulu ya pecah banser lah, tidak banser saat dunia akhirat dibully. Ternyata banser itu orangnya sarkasme, kasar. Banser itu yang mendidik. Akhirnya kita nggak boleh melakukan sesuatu yang akibatnya nanti menjadikan kita ini dibully, kita yang nggak boleh. Makanya janganlah kamu untuk seseorang ojo misui wong lah, itu menyebabkan kemudian dipisu sak wong tuane. Lah ini Jawa kathah banyak seperti itu. Apa ucapan? Nah, ucapan apa? Apa kata orang? Anak itu lain. Berarti kita berbuat sesuatu yang menyebabkan orang tua kita dipisui lalu ini dosa. Jangan dikira dosa dengan orang itu saja, terhadap orang tua kita nggak bisa dijaga malah lain. Kalau kasih bilalina dan sebulan itu. Demikian para jamaah semuanya. Ini memang kalau kita mengkaji ini lebih jauh lagi. Ini hanya cuma saja dan ya kalau keterbatasan semuanya, utamanya pemahamannya ini ya baru dikulit-kulitnya saja. Kalau mengkaji lebih dalam lagi, ini kita datangkan ahlinya, kaji bagaimana al-qanunul asasi. Nah ini ya kita jadi orang yang militan. Militan komitmen terhadap organisasi kita. Militan tidak harus keras, militan tidak harus ngami-ami. Militan tapi tetap para masyayikh bahasa bahwa orang yang militansinya tidak diragukan lagi kepada Islam. Tapi mereka itu merasa Gus Dur militansi kayak apa? Tapi di mata dunia, di mata musuh Islam dihargai. Di dalam Islam sendiri apalagi? Ini kan, nah inilah. Kita bentuk-bentuk militansi kita seperti itu. Jangan militansi keras. Pokok serta tawur, pokok wani-wani ngelok-ngelok tak ajar. Bukan tak ajar, bukan militansi.
arogansi. Dan Allah nggak suka sifat arogansi. Yang arogan biar Allah sendiri saja. Allah mau arogan itu hanya Allah. Kita nggak boleh. Makanya sebagian sifat-sifat Allah yang boleh kita ikuti itu seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi Al-Qahar, Al-Jabbar jangan gitu. Bukan bagian kita. Seperti itu. Kita harus memaksa, kita harus berbuat keras. Ini bahwa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Inilah indahnya ajaran kita. Satu sisi ajaran itu, tapi sisi yang lain ada aturan bagaimana tidak sampai kebablasan. Saya kira sampai di situ dulu kalau jamaah. Untuk ayat berikutnya kita kajian dan pengajian yang insya Allah semoga diberikan panjang umur hingga pada minggu depan kita masih ketemu lagi di majelis yang insya Allah majelis para ini. Ya Allah kita itu ngaji di talim dengan kitab-kitab yang telah ini. Subhanallah, orang yang datang di majelis ilmu kok ngerti Allah mewujudkan fadilahnya itu gak belum boleh seperti itu. Apalagi di dalam masjid panjenengan masuk nawaitul itikafa lillahi ta'ala sudah nenggene sekarang tulis ganjaran tok Pak Irus tulis malaikat ganjaran tok sampai itu. Makanya ini majelis ini. Baik, mari kita akhiri pertemuan dengan bacaan alhamdulillah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah.